Selain itu, kita juga harus berhati-hati kalau kita terbiasa mandi air hangat setelah makan. Hai kids, mandi pagi merupakan salah satu aktivitas yang rutin kita lakukan. Mandi pagi membuat tubuh kita segar dan enggak malas berkegiatan. Namun ternyata mandi pagi dengan menggunakan air hangat terus-menerus enggak baik untuk kesehatan loh. Apa saja ya dampaknya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Suhu tubuh enggak seimbang. Kulit kita memiliki panas dalam tubuh yang secara otomatis keluar melalui kulit sehingga tubuh kita tetap hangat. Kalau kita terlalu sering mandi dengan air hangat akan membuat kulit enggak dapat panas dari dalam tubuh. Hal ini menyebabkan suhu tubuh kita menjadi lebih panas. Kita bahkan bisa terkena hipotermia saat keluar kamar mandi karena suhu udara sekitar yang jauh lebih rendah. Membuat kulit kering. Mandi air hangat memang membuat tubuh kita lebih tenang. Namun kulit akan menjadi lebih kering bahkan terlihat pecah-pecah kalau kita terlalu sering mandi air hangat. Hal ini karena air panas bisa mengganggu fungsi kelenjar minyak pada kulit yang merupakan pelembab alami. Kulit kita juga akan mudah iritasi dan infeksi karena berkurangnya bakteri baik. Kalau kita mandi dengan air bersuhu tinggi akan membuat pembuluh darah melebar. Hal ini bisa menyebabkan resistensi pembuluh darah perifer menurun dan tekanan darah kita juga ikut menurun. Jantung harus bekerja memompa darah lebih kuat dan keras saat tekanan darah turun drastis. Hal tersebut akan membuat kepala kita pusing bahkan hilang kesadaran. Mual dan muntah. Selain itu, kita juga harus berhati-hati kalau kita terbiasa mandi air hangat setelah makan. Hal ini bisa membuat kita mual lalu muntah. Ini terjadi karena aliran darah yang seharusnya mengalir ke saluran pencernaan langsung mengalir ke pembuluh darah kulit. Jadi, untuk menghindari hal itu, sebaiknya kita mandi dulu sebelum makan. Nah kids, itulah dampak kalau kita mandi air hangat terlalu sering pada pagi hari. Sekarang yuk kita cari tahu mengapa ide sering muncul saat mandi. Hal ini membuat pikiran berkelana dan akhirnya kita jadi terpikirkan suatu ide yang gak kita pikirkan sebelumnya. Kids, pernah gak kesulitan menemukan sebuah ide kreatif? Sudah berusaha tapi gak ketemu juga nih idenya. Tapi saat sedang mandi, tiba-tiba saja ide yang kita cari akhirnya muncul. Ide seringkali muncul saat kita sedang berada di kamar mandi. Wah, mengapa bisa begitu ya? Ternyata ada penelitian yang menjelaskan mengapa ide lebih sering muncul saat kita sedang di kamar mandi. Yuk kita cari tahu lebih jauh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ide muncul karena pikiran rileks. Ide muncul saat kita sedang mandi ini berhubungan dengan pikiran kita yang sedang rileks atau santai. Bukan hanya saat sedang mandi, tetapi saat kita sedang bersantai, ternyata kita lebih banyak mendapatkan ide yang lebih kreatif. Misalnya seperti saat sedang membaca buku cerita, jalan-jalan, atau melakukan hal yang bisa membuat kita rileks. Berdasarkan penelitian psikologis oleh Scott Barry Kaufman, keadaan santai atau rileks itu dibutuhkan dalam proses berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini bisa apa saja. Bahkan saat kita sedang mengerjakan tugas di sekolah, ini juga termasuk proses berpikir kreatif di otak kita. Namun, terkadang ide terbaik muncul justru ketika kita sedang gak memikirkannya. Berdasarkan sebuah penelitian, kita cenderung mendapatkan ide ketika sedang melakukan aktivitas monoton, seperti memancing, olahraga, atau mandi. Aktivitas yang dilakukan secara rutin biasanya
nggak membutuhkan terlalu banyak proses berpikir, sehingga banyak hal dilakukan secara otomatis. Hal ini membuat pikiran berkelana dan akhirnya kita jadi terpikirkan suatu ide yang nggak kita pikirkan sebelumnya. Hal yang terjadi di otak ketika kita rileks. Aktivitas yang membuat kita bersantai ternyata membuat bagian otak kita yang bernama korteks semakin bekerja dengan baik. Korteks merupakan bagian otak yang bertanggung jawab membuat keputusan, tujuan, dan sikap kita. Ternyata kalau kita sedang rileks, korteks bebas menjelajah dan berkelana. Saat kita rileks, ada jaringan saraf sadar yang gak aktif, dan jaringan seperti autopilot justru aktif. Nah, saat pikiran kita terdistraksi atau teralihkan, saat itulah ide muncul tanpa kita pikirkan. Ternyata saat kita bersantai, otak juga melepaskan senyawa kimia dopamin, yaitu zat yang membuat kita merasa senang. Itulah mengapa kita bisa menemukan ide saat mandi atau melakukan hal yang kita sukai. Karena kita teralihkan dari pikiran yang berat, kita merasa rileks dan merasa senang. Mengapa ide yang muncul saat mandi biasanya ide yang kreatif ya? Ide yang muncul di pikiran kita ketika sedang mandi atau rileks biasanya berbeda dari ide yang kita pikirkan di sekolah ataupun saat mengerjakan tugas. Hal ini karena berpikir keras untuk menyelesaikan suatu masalah, otak kita bisa jadi sangat fokus. Namun, ide yang muncul nggak sekreatif ketika sedang rileks. Sebabnya, otak yang fokus mengerjakan sesuatu cenderung akan memberikan solusi yang biasa saja. Kita bisa mencobanya ketika ingin mendapatkan ide kreatif. Jadi, cobalah dengan bersantai sejenak atau melakukan aktivitas yang menyenangkan dan membuat rileks ya. Nah, selain mandi, ada beberapa cara sederhana untuk membuat kita menjadi lebih rileks. Yuk kita bahas satu persatu. Pijat tangan. Banyak sekali saraf yang ada di tangan. Melakukan kegiatan sepanjang hari dengan tangan akan membuat saraf tangan kita menjadi kaku dan tegang. Memijat lembut tangan akan membantu untuk lebih rileks. Caranya yaitu dengan mengusap lotion atau minyak zaitun dahulu. Kemudian pijat dengan lembut dari mulai otot di sekitar jempol hingga ke seluruh bagian tangan. Semprot wajah. Menyemprot wajah dengan spray khusus wajah akan membuat kita rileks. Pilihlah aroma yang segar dan lembut seperti aroma timun. Selain rileks, wajah kita juga menjadi lebih segar dan lembab. Menyisir rambut. Menyisir rambut ternyata dapat memberikan efek yang baik untuk membuat tubuh rileks. Gerakan berulang membangkitkan respon rileks di dalam tubuh. Menyisir rambut memutuskan rantai stres dan membuat pikiran lebih tenang. Berendam sebelum tidur. Berilah minyak zaitun ke dalam air rendaman untuk menjaga kulit tetap lembab. Dengan berendam air hangat, tubuh kita yang tadinya tegang akan menjadi lebih rileks. Gunakan aromaterapi sebagai pengharum kamar. Sebelum tidur, kita bisa menggunakan minyak esensial untuk membuat kita lebih rileks. Misalnya, minyak lavender. Minyak lavender bisa terbukti dapat membuat pikiran kita lebih santai. Nah, itu dia beberapa cara sederhana untuk membuat tubuh menjadi rileks. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!